Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 8 akan memaparkan hasil proyek kami, yaitu mengenai aplikasi Itwise, yang merupakan aplikasi pengingat kadaluarsa. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nadia Sabila Husna. saya Dian Indah Megunia. Saya ini Murat Sayati. Oke, kita langsung masuk mengenai sekilas tentang Itwise. Di sini Itwise adalah aplikasi pintar yang membantu Anda mengelola stok makanan secara efisien dan mengurangi pemborosan. Dengan pendekatan modern dan berorientasi pada keberlanjutan, Itwise hadir sebagai solusi praktis untuk mendukung gaya hidup yang hemat, terorganisir, dan ramah lingkungan. Dalam pengembangan produk di sini kami melakukan kompetitor analisis kepada 3 aplikasi, yaitu aplikasi BEP, aplikasi pelacak tanggal kadaluarsa, dan aplikasi Expiration Date Scanner. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari masing-masing aplikasi serta menemukan peluang untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Dapat dilihat di sini hasil dari analisis kami. Ketiga aplikasi ini belum ada yang terintegrasi dengan IoT, belum ada yang memberikan rekomendasi resep makanan, memberikan prediksi stok kosong makanan, dan hanya ada satu aplikasi yang menyajikan statistik penghematan makanan mereka. Lanjut. Nah, dalam pengembangannya juga kita melakukan wawancara kepada 3 sumber. Yang pertama di sini ada Naira, yang memiliki goals mengurangi pemborosan makanan dan uang dengan memantau tanggal kadaluarsa bahan makanan, menghemat makanan dalam memeriksa stok makanan yang dimiliki, mendapat pengingat yang praktis sebelum bahan makanan kadaluarsa agar bisa segera digunakan. Dan memiliki frustrasi, yaitu sering membuang makanan basi karena lupa memeriksa tanggal kadaluarsa, sulit mengingat tanggal kadaluarsa berbagai bahan makanan yang bervariasi, dan tidak memiliki sistem pengelolaan stok yang praktis, terutama ketika tanggal kadaluarsa produk berbeda-beda. Selanjutnya yang kedua di sini ada Lintang yang merupakan mahasiswa juga yang memiliki goals, yaitu mengurangi risiko sakit perut dengan memastikan makanan yang dikonsumsi masih segar dan layak makan. Kemudian memantau makanan yang mendekati kadaluarsa tanpa harus memeriksa tiap produk secara manual, memiliki akses mudah untuk melihat tanggal kadaluarsa melalui aplikasi yang menyediakan notifikasi, fitur pencarian, dan pengaturan pengingat yang fleksibel. Di sini Lintang memiliki frustasi, yaitu terkadang tulisan tanggal kadaluarsa pada produknya hilang sehingga sulit memastikan kesegaran dari makanan. Kemudian kadang harus membuang makanan basi karena lupa tanggal kadaluarsa atau tidak sempat mengecek stok. Dan terakhir, kurang efisiensi dalam memantau makanan dengan metode konvensional sehingga membutuhkan solusi praktis untuk menjaga stok makanan tetap aman dan untuk dikonsumsi. Untuk yang ketiga ada Yoza. Di sini memiliki goals mengurangi resiko bahan makanan basi dengan memastikan makanan yang disimpan selalu segar dan layak konsumsi, menghemat pengeluaran dengan meminimalkan makanan yang terbuang karena kadaluarsa, dan menemukan cara praktis untuk mengingatkan dirinya saat bahan makanan dibuka sudah mendekati kadaluarsa tanpa perlu mengecek manual. Untuk frustasinya, di sini sering merasa kesulitan memantau tanggal kadaluarsa makanan karena kurang waktu untuk memperhatikan stok secara detail, merasa tidak efisien karena sering membuang bahan makanan yang telah basi, yang mengakibatkan kerugian secara finansial, serta keterbatasan dalam metode konvensional untuk memantau makanan dengan membutuhkan solusi praktis untuk menjaga stok makanan agar tetap aman untuk dikonsumsi. Selanjutnya setelah membuat user persona, kami membuat empathy map. Empathy map adalah alat yang digunakan untuk memahami perspektif kebutuhan dan perasaan pengguna terhadap produk atau layanan. Dengan memetakan apa yang pengguna katakan, pikirkan, rasakan, dan lakukan, empathy map membantu kami untuk lebih memahami pengalaman pengguna secara holistik. Bagian ini menjelaskan hasil pemetaan empati yang dilakukan, memberikan wawasan mendalam tentang perilaku dan harapan pengguna yang menjadi dasar dalam merancang solusi yang relevan dan bermanfaat. Bisa dilihat pada gambar, terbagi menjadi beberapa bagian, misalnya kesulitan yang dialami pengguna, sering lupa tanggal kadaluarsa karena banyaknya produk dengan tanggal berbeda, apa yang pengguna dapat setelah menggunakan aplikasi ini, mendapat pengingat otomatis sehingga tidak ada makanan yang terbuang, apa yang pengguna rasakan dan pikirkan, mereka ingin menjaga stok makanan dengan baik tanpa membuang makanan yang kadaluarsa, tidak suka jika harus membuang makanan karena sudah basi. Kemudian apa yang mereka lihat, banyak bahan makanan di rumah dengan tanggal kadaluarsa yang berbeda. Apa yang mereka katakan, mereka mengeluh setiap kali harus membuang makanan yang basi. Dan apa yang mereka dengar, komentar teman atau keluarga tentang pentingnya mengurangi food waste. Yang terakhir, apa yang mereka lakukan, menunjukkan kepedulian terhadap pengelolaan bahan makanan. Selanjutnya, kami membuat user flow. User flow menggambarkan perjalanan pengguna dalam berinteraksi dengan sistem atau fitur tertentu, mulai dari langkah awal hingga tercapainya tujuan. Bagian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai alur proses, sehingga memastikan setiap langkah yang dirancang mendukung kebutuhan dan kenyamanan pengguna secara menyeluruh. Dalam user flow kami terdapat 5 goals. Yang pertama, membuat akun. Yang kedua, menambahkan item manual dan barcode scanning. Yang ketiga, melakukan pencarian bahan makanan. Yang keempat, notifikasi otomatis sebelum kadaluarsa. Dan kelima, penyortiran makanan berdasarkan waktu kadaluarsa. 5 user flow ini digabungkan menjadi satu dan hasilnya menjadi seperti pada gambar. Selanjutnya, kami membuat problem solution fit canvas. Ini merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk memastikan bahwa solusi yang dirancang benar-benar menjawab masalah inti yang dihadapi oleh pengguna. Dengan menganalisis masalah utama, kebutuhan pengguna, dan solusi yang ditawarkan, kerangka ini membantu memastikan adanya keselarasan antara produk dan kebutuhan pasar. Pada bagian ini, kami menjelaskan bagaimana identifikasi masalah dan solusi dirumuskan untuk mencapai kesesuaian yang optimal. Misalnya, yang pertama, segmen customer kami adalah keluarga yang sering membeli bahan makanan dalam jumlah besar, individu yang peduli lingkungan, dan ingin mengurangi food waste. Yang kedua, masalah atau kesulitan mereka sering lupa tanggal kadaluarsa sehingga makanan terbuang sia-sia, pemborosan uang karena sering membeli makanan baru tanpa memanfaatkan stok yang ada. Yang ketiga, triggers to act-nya, keinginan untuk lebih hemat dan efisien dalam pengelolaan makanan, rasa sayang karena harus membuang makanan yang masih bisa dimanfaatkan. Yang keempat, emotions before dan after. Before, mereka khawatir lupa tanggal kadaluarsa dan membuang makanan. After, mereka merasa lega, tenang, dan puas karena memiliki kontrol lebih baik terhadap bahan makanan. Yang kelima, available solutions, spreadsheet untuk mencatat tanggal kadaluarsa secara manual atau metode konvensional seperti memeriksa satu persatu bahan makanan secara berkala. Yang keenam, customer limitation. Pada budget, tidak semua pelanggan ingin membayar untuk aplikasi pengingat. Pada device, keterbatasan teknologi. Pada keterbatasan waktu, tidak semua orang punya waktu untuk terus mencatat stok dan tanggal kadaluarsa manual. Yang ketujuh, behavior, sering memeriksa kulkas atau lemari secara manual untuk mengecek kadaluarsa. Yang kedelapan, channel of behavior online, mereka
online menggunakan aplikasi smartphone seperti Android dan iOS atau media sosial untuk mengedukasi mengenai pentingnya pengelolaan makanan. Untuk offline bisa dilakukan penyuluhan di komunitas seminar atau workshop tentang pengurangan food waste. Yang ke-9, problem root or cause, kesibukan dan aktivitas yang padat sehingga sulit memantau stok makanan, banyaknya produk dengan tanggal kadaluarsa yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, solusi dari kami, aplikasi pengingat kadaluarsa dengan fitur utama seperti notifikasi otomatis sebelum makanan kadaluarsa, pilihan pengaturan notifikasi beberapa hari sebelum kadaluarsa, opsi penyortiran makanan berdasarkan waktu kadaluarsa, fitur pencarian untuk memudahkan pengguna mencari bahan makanan, rekomendasi resep dengan bahan yang mendekati kadaluarsa, statistik, barcode scanning, dan kategori penyimpanan makanan. Baik, untuk selanjutnya ada tampilan produk MVP. Di sini terdapat logo dari Eatwise. Ini ditampilkan pada saat pertama kali membuka aplikasinya. Kemudian di sini terdapat fitur login bagi pengguna yang sudah mendaftar pada aplikasi ini, dan apabila ada pengguna yang belum mendaftar maka bisa menuju pada fitur registration. Selanjutnya di sini terdapat fitur beranda. Di sini menampilkan dan juga dapat melihat produk untuk yang mendekati kadaluarsa. Kemudian ada tambah manual, scan barcode, resep makanan yang relevan dan dengan bahan yang telah dimilikinya. Dan di sini ini tampilan fitur untuk tambah manual, di mana pengguna itu dapat menambahkan produk secara manual jika barcode itu tidak tersedia secara tidak memadai seperti itu. Kemudian di sini ada pemindaian barcode, di mana pengguna itu dapat memindai barcode pada kemasan produk untuk menambah informasi secara otomatis. Dan di sini juga terdapat hasil dari barcode-nya, di mana menampilkan nama produk, nomor barcode-nya, tanggal kadaluarsa, dan juga kategori penyimpanannya. Dan di sini ada riwayat scanning. Jadi pengguna dapat melihat barang atau produk apa saja yang telah dia scan. Dan di sini ada fitur pencarian produk, di mana pengguna dapat mencari produk tertentu yang sudah terdaftar di aplikasi berdasarkan nama. Dan di sini juga terdapat hasil dari pencarian produknya dengan menampilkan informasi produk berdasarkan kata kunci yang pengguna cari. Nah, selanjutnya di sini ada profile, di mana profile ini menampilkan informasi pengguna seperti nama, email, dan juga preferensi aplikasinya. Dan di sini juga ada edit profile, di mana pengguna itu dapat memperbaharui informasi pribadi mereka, termasuk mengganti foto profile pengguna, nama pengguna, atau memperbaharui email mereka. Selanjutnya ini ada pengaturan, di mana ini pengguna dapat menyesuaikan preferensi aplikasi seperti mengatur notifikasi. Dan di sini juga ada tampilan fitur dari notifikasi, di mana notifikasi ini dapat memberikan peringatan kepada pengguna tentang produk yang mendekati tanggal kadaluarsa, dan juga dapat menampilkan rekomendasi resep berdasarkan bahan yang ada. Di sini juga ada fitur kategori penyimpanan, di mana ini berdasarkan tempat penyimpanannya seperti kulkas, freezer, pantry, kemudian ada minum, snack, dan juga obatnya. Dan di sini di dalam daftar produk kategorinya, ini pengguna dapat melihat semua produk yang disimpan di lokasi tertentu. Dan di sini contohnya itu kulkas. Jadi setiap produk itu pun nanti disertai detail nama, tanggal kadaluarsa, dan juga nomor barcode-nya. Nah, di sini terdapat fitur rekomendasi resep, di mana ini memberikan ide resep makanan berdasarkan bahan yang dimiliki oleh pengguna. Dan yang terakhir ini ada tampilan dari resep makanannya. Di sini menampilkan langkah-langkah memasak, bahan-bahan yang digunakan untuk memasak. Dan ini tuh untuk agar membuat masakan itu lebih mudah dan juga praktis. Nah, selanjutnya itu ada product roadmap, di mana product roadmap ini disusun untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai tahapan pengembangan fitur-fitur utama dalam aplikasi. Dan roadmap ini itu dirancang secara strategis agar setiap fase pengembangan dapat menghadirkan nilai maksimal bagi pengguna, dimulai dari fitur dasar yang esensial hingga fitur lanjut yang menambah kenyamanan dan fungsionalitas aplikasi. Dan di sini terdapat tampilan dari roadmap-nya. Di sini untuk pengembangan untuk 0 sampai 3 bulan itu pengembangan MVP, di mana ini menampilkan fitur-fitur seperti pembuatan akun, penambahan item manual, barcode scanning, notifikasi otomatis, penyortiran makanan, dan juga pencarian bahan makanan. Nah, kemudian di next itu di 4 sampai 6 bulannya itu terdapat optimasi dan juga penambahan fitur, ya, seperti pengaturan notifikasi sesuai preferensi pengguna dan juga kategori penyimpanan makanan. Nah, untuk later yaitu 7 sampai 9 bulan itu dengan menambahkan fitur tambahan itu dengan ini rekomendasi resep dengan bahan yang mendekati kadaluarsa, dan juga fitur statistik penghematan dan juga pengelolaan stok. Dan yang terakhir ini ada product metric, ini terdapat 5. Yang pertama itu acquisition metric, itu mengukur jumlah pengguna yang pengguna baru yang mendaftar dan juga mulai menggunakan aplikasi untuk menilai efektivitas strategi pemasaran. Yang kedua itu ada activation metric, di mana di sini untuk melihat seberapa banyak pengguna yang baru menggunakan aplikasi dan juga berhasil menggunakan fitur utama untuk pertama kalinya, dan untuk memastikan pengalaman awal yang positif. Yang ketiga itu ada retention metric, itu untuk mengukur jumlah pengguna yang tetap aktif menggunakan aplikasi dalam periode tertentu untuk menilai kesetiaan pengguna. Yang keempat itu engagement metric, itu dengan memantau frekuensi dan juga intensitas pengguna dari fitur untuk memahami preferensi pengguna dan juga untuk meningkatkan interaksi. Dan yang terakhir itu ada outcome dari metriknya dengan mengukur dampak aplikasi dalam mengurangi pemborosan makanan dan membantu pengguna untuk mencapai tujuan manajemen makanan yang lebih baik. Baik, sekian presentasi mengenai proyek Eatwise pada kelompok kami, kelompok 8. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.